Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita semua tahu lah ya, gagal itu rasanya aduh nggak enak banget, bikin sakit hati. Tapi di sisi lain, kita juga sering banget dengar, katanya kegagalan itu justru penting buat belajar, buat berkembang. Nah ini nih yang bikin penasaran. Kalau memang sepenting itu, kenapa ya kok rasanya susah banget gitu belajar dari kesalahan? Kenapa kita, atau mungkin kantor tempat kita kerja, kayaknya kok ya sering ngulangin kesalahan yang sama aja gitu? Pertanyaan bagus banget itu. Dan kayaknya ya, hampir semua orang pernah ngalamin lah ya. Untuk ngebahas ini, kita bakal coba selami bab 2 dari bukunya Bradley R. Skatz, Never Stop Learning. Bab ini judulnya aja udah agak nyentil nih. Mengapa kita tidak belajar dari kegagalan? Nah, kita akan coba bongkar bareng-bareng. Kenapa sih kegagalan itu sebenarnya bisa jadi semacam pupuk gitu ya buat pertumbuhan kita? Terus apa aja sih jebakan-jebakan psikologis atau mungkin hambatan di lingkungan kerja yang sering bikin kita susah metik pelajaran? Dan yang paling penting nih, strategi apa yang bisa kita pakai secara sadar biar nggak ya gitu-gitu terus jatuh ke lubang yang sama? Dua buku stats ini. Siap nih buat gali lebih dalam? Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Emangnya sepenting itu ya kegagalan? Bukannya hidup lebih enak, lebih gampang kalau sukses terus? Nah ini dia, Stats justru argumennya kebalikannya. Dia bilang kegagalan itu ibaratnya kayak bahan bakar utama lah buat mesin pembelajaran kita. Tanpa kita berani nyoba hal baru yang pasti ada risiko gagalnya dong. Ya, pengetahuan kita, kemampuan kita bakal gitu-gitu aja. Stagnan. Justru kegagalan itu yang sering kali maksa kita keluar dari zona nyaman, terus mikir lebih keras. Ada contoh menarik nih yang dibahas di bab ini. Tentang Tom Crosby, dia CEO Pulse Sudden Service. Itu jaringan restoran cepat saji di US. Mereka tuh terkenal efisien banget, standarnya ketat. Nah, suatu waktu mereka coba bikin produk salad. Mau ikut tren makanan sehat gitu. Padahal nih, kalau dilihat dari kriteria internal Pulse sendiri, harus simple, sesuai citra mereknya, marginnya bagus, suplai gampang, salad ini sebenarnya agak maksa gitu. Banyak yang ragu di internal. Tapi Crosby sebagai CEO, dia putusin, ya udah kita coba aja. Wah, berani juga ya. Terus gimana hasilnya? Sukses? Hasilnya, wah gagal total. Penjualannya jauh banget di bawah target. Yang ironis, yang agak laku, malah salad cheeseburger. Jelas paling nggak nyambung sama tujuan makanan sehat tadi kan. Eksperimen ini bikin rugi perusahaan hampir $500 juta. Gede loh itu. Aduh, $500 itu pukulan telak banget. Terus gimana? Ada yang dipecat, saling nyalahin gitu? Nah, justru responsnya Crosby ini yang jadi poin pentingnya. Dia nggak nyari kambing hitam sama sekali. Dia secara terbuka di depan semua orang di perusahaan, dia ngaku, ini tanggung jawab saya, gitu. Dari kegagalan gede ini, dia sama timnya belajar banyak banget. Salah satunya, dia jadi sadar pentingnya lebih dengerin masukan dari komite produk internalnya yang awalnya udah pada ragu itu. Dan Pulse nggak terus jadi trauma gitu. Mereka lanjut inovasi, belajar dari proses salad yang gagal itu, terus malah sukses besar sama produk lain, kayak menu sarapan mereka. Jadi intinya kegagalan yang besar kayak gitu yang dialamin Piles ini malah jadi semacam titik balik ya. Karena maksa pemimpinnya ngaku tanggung jawab secara terbuka, terus ngubah cara kerja mereka secara mendasar. Bukan cuma perbaikan kecil-kecilan aja berarti. Tepat sekali. Ini nunjukin kalau belajar dari gagal itu bisa banget terjadi. Tapi ya itu, seperti yang ditekankan Stats, prosesnya itu seringkali a slog, perjuangan yang susah. Kadang sakit, butuh waktu. Nggak kayak momen aha, tiba-tiba kayak di film gitu, nggak. Kegagalan juga maksa kita ngubah cara nyari info. Kita jadi kedorong buat gali lebih luas, lebih dalam. Dan yang nggak kalah penting, kegagalan itu bisa jadi motivator kuat buat berubah. Sesuatu yang ironisnya ya, jarang kita rasain pas kita lagi nyaman-nyamannya di puncak sukses. Oke. Kalau emang kegagalan itu segitu berharganya ya sebagai guru, kenapa sih kita sebagai manusia kok cenderungnya resisten banget? Kenapa kita takut banget gitu ngadepinnya? Nah, ini kita masuk ke tantangan pertama yang dibahas Stats, rasa takut akan kegagalan atau fear of failure. Secara klinis, ketakutan yang berlebihan ini ada namanya, atichifobia. Tapi intinya sama aja, gagal itu rasanya sakit. Secara psikologis, kita ngerasa malu, cemas, harga diri kayak jatuh gitu.
Secara fisik pun, badan kita reaksi, keluar kortisol, hormon stres. Nah, di lingkungan kerja, rasa takut ini sering diperparah lagi sama konsekuensi nyata. Takut anggaran dipotong, promosi ketunda, diomelin atasan, atau bahkan, ya amit-amit kehilangan kerjaan. Wajar kan kalau jadi takut masa depan nggak pasti? Tapi ada yang menarik nih di buku ini soal takut gagal. Ada studi dari Amy Edmondson soal perawat di rumah sakit. Hasilnya agak aneh ya, agak lawan intuisi gitu. Bener banget. Studi itu nemuin sesuatu yang, bikin kaget awalnya. Tim perawat yang dipimpin manajer yang dinilai lebih baik sama anak buahnya, lebih ngasih arahan, ngelatih, dukung gitu, malah ngelaporin lebih banyak kesalahan medis. Penelitinya bingung dong awalnya. Nah loh, kok bisa gitu? Apa pemimpin yang baik malah bikin timnya jadi ceroboh gitu? Ternyata bukan gitu. Yang seru di sini adalah pemimpin yang baik ini tuh berhasil menciptakan apa yang namanya psychological safety, rasa aman secara psikologis gitu di timnya. Artinya, para perawat ini ngerasa cukup aman buat ngakuin dan ngelaporin kesalahan mereka sendiri. Bahkan kesalahan kecil kayak, lupa cuci tangan, atau salah naruh obat tapi untung sempat diperbaiki sebelum ke pasien. Mereka nggak takut dihukum atau dipermalukan. Nah, sebaliknya, di tim yang pemimpinnya kurang mendukung atau sukanya nyalah-nyalain, perawatnya yang mending diam aja, nyembunyiin kesalahan. Jadi, lingkungan yang aman buat gagal, ini justru jadi kunci biar kesalahan bisa ketahuan, didiskusiin, dan akhirnya jadi pelajaran buat perbaikan sistem atau prosedur. Tepat, kita cenderung overestimate, melebih-lebihkan dampak negatif kegagalan. Riset psikologi nunjukin kita sering banget ngelebih-lebihin seberapa parah dan seberapa lama kita bakal ngerasa sakit hati gitu kalau gagal. Ini namanya impact bias. Ingat contoh tawaran judi yang dibahas stats nggak? Anda dikasih pilihan nih, 50% peluang menang $5 atau 50% peluang rugi $3. Secara logika kan untung ya, tapi banyak orang nolak, kenapa coba? Karena takut sakitnya kehilangan $3 itu rasanya lebih gede daripada senangnya dapat $5. Gitu. Persis. Kita ngebayangin rasa sakit karena rugi $3 itu bakal jauh lebih nusuk, lebih lama gitu rasanya, daripada rasa seneng menang $5. Padahal, nih, waktu peneliti benar-benar ngukur tingkat happy atau nggak happy-nya orang yang beneran ngalamin menang $5 atau rugi $3, ternyata tingkatannya itu setara aja. Rasa sakit karena rugi nggak seburuk yang kita bayangin sebelumnya. Otak kita ini sering nipu soal dampak emosional kegagalan. Dan kita juga sering lupa ya kalau di balik kegagalan itu kadang ada potensi untung yang nggak disangka-sangka. Kayak cerita nemuin Viagra itu kan? Itu contoh klasik yang bagus banget. Pfizer awalnya ngembangin obat namanya UK924880 buat ngobatin nyeri dada karena masalah jantung. Uji klinisnya buat tujuan itu, gagal total. Sama sekali nggak efektif. Tapi penelitinya jeli ini. Mereka memperhatiin ada efek samping yang dilaporin konsisten sama pasien cowok di uji coba. Minat sama fungsi seksualnya ningkat. Nah, dari kegagalan inilah akhirnya lahir Viagra. Obat yang kemudian ngasilin miliaran dolar buat Pfizer. Tentu nggak semua gagal seberuntung itu ya. Tapi ini jadi pengingat aja. Seringkali ada harta karun pembelajaran atau penemuan tak terduga yang nyempil di balik hasil yang nggak sesuai harapan. Oke, jadi tantangan pertama itu rasa takut yang sering kita gede-gedein sendiri dan diperparah sama lingkungan. Tapi Stats juga nyinggung masalah lain nih, yang mungkin lebih halus tapi sama bahayanya. Kadang kita malah nggak sadar atau nggak mau ngaku kalau kita lagi gagal. Gimana tuh bisa gitu? Yap, ini masuk ke tantangan kedua. Ketidakmampuan kita buat melihat atau mengakui kegagalan. Inability to see failure. Ini kayak semacam mekanisme pertahanan diri gitu, biar ego kita nggak luka. Tapi sayangnya, kontraproduktif banget buat belajar. Salah satu bentuknya yang paling umum itu lewat apa yang disebut fundamental attribution error. Kesalahan atribusi mendasar. Wih, istilahnya keren. Maksudnya apa tuh kalau bahasa gampangnya? Gampangnya gini deh. Pas kita yang ngalamin gagal atau masalah, misalnya telat datang rapat nih, kita cenderung nyalahin faktor luar. Macet parah lah, ada kecelakaan lah, alarm nggak bunyi lah. Tapi pas orang lain yang ngalamin hal sama, teman kita telat rapat, kita cenderung nyalahin faktor internal orang itu. Dia emang orangnya nggak disiplin, nggak niat, suka ngaret emang. Gitu. Kita cepat ngejudge karakter orang, tapi nyari pembenaran buat diri sendiri. Oh, jadi kayak contoh nilai IPK mahasiswa teknik yang mungkin lebih rendah dibanding jurusan lain, kita langsung mikir, mereka kurang pintar.
Padahal kita lupa mikir kalau tingkat kesulitan mata kuliah mereka emang jauh lebih tinggi. Itu kan faktor eksternal ya. Tepat. Nyalain faktor luar pas kita gagal, emang bisa ngelindungin ego kita sesaat. Bukan salah gue, gitu kan. Tapi itu sekaligus nutup pintu buat introspeksi, buat belajar dari pengalaman itu. Kayak kata fisikawan terkenal Richard Feynman, prinsip pertama adalah jangan membodohi diri sendiri. Dan Anda adalah orang yang paling mudah dibodohi. Cara lain kita nyangkal kegagalan itu dengan mindahin tiang gawang. Ngubah standar sukses setelah kejadian. Misalnya, ada sekolah bisnis yang rankingnya turun banget nih di survei nasional. Tiba-tiba mereka jadi gencar promosiin keunggulan budaya kewirausahaan kampusnya. Sesuatu yang kebetulan nggak diukur di survei ranking tadi. Atau perusahaan yang target pendapatannya nggak kecapai, terus buru-buru ngalihin fokus omongan ke metrik lain. Misalnya, peningkatan profitabilitas per pelanggan. Padahal mungkin profit totalnya juga turun. Ini mirip kayak pakai perbandingan relatif biar diri sendiri ngerasa mendingan ya. Kayak pengalaman pribadinya Stats pas kuliah fisika itu. Betul. Dia cerita kan, pas ujian fisika pertama, dapat nilai 27 dari 100. Buat dia yang biasa bintang kelas, ini rasanya gagal total. Panik dia. Tapi begitu dosen yang ngumumin kalau nilai rata-rata kelas ternyata di bawah 27, wah, dia langsung lega, ngerasa aman. Perasaan di atas rata-rata ini meskipun nilainya objektifnya ancur banget, malah bikin dia hilang dorongan buat benar-benar paham materi yang dia nggak bisa. Udah ngerasa cukup baik dibanding yang lain. Terus ada juga nih kecenderungan ngelakuin counterfactual thinking, mikirin skenario alternatif yang lebih buruk buat ngehibur diri. Misalnya, abis proyek gagal, kita bilang, untung ruginya nggak lebih gede lagi. Atau nganggapnya kemenangan moral karena udah berani nyoba. Ini emang bisa nenangin hati dikit sih, tapi seringkali malah ngaburin analisis objektif tentang kenapa hasil yang sebenarnya, yang gagal itu, bisa terjadi. Kita jadi nggak fokus nyari akar masalahnya. Wah, ini menarik ya. Dan yang lebih parah lagi, kadang kita malah secara aktif ngindarin sumber kritik ya. Kayak di studi soal evaluasi 360 derajat itu. Iya, studi oleh Paul Green sama Francesca Gino itu nemuin fenomena unik banget. Mereka ngamatin perusahaan yang pakai sistem evaluasi kinerja 360 derajat. Karyawan dinilai sama atasan, bawahan, sama rekan kerja. Hasilnya, karyawan yang dapat evaluasi atau feedback negatif dari rekan kerja tertentu punya kecenderungan signifikan buat ngehapus nama si pemberi feedback negatif itu dari daftar penilai mereka di tahun berikutnya. Mereka sengaja ngindarin orang yang berani ngasih kritik bangun. Dan dampaknya apa ke kinerja mereka jadinya? Justru performa karyawan yang ngindarin kritik ini cenderung turun di tahun berikutnya. Ini nunjukin kalau nutup kuping dari feedback negatif, meskipun rasanya nggak enak ya, pada dasarnya sama aja kayak nutup pintu buat kesempatan emas belajar, perbaiki diri, dan tumbuh. Oke. Hambatan-hambatannya jadi makin jelas nih. Kita takut gagal dan sering lebih-lebihin dampaknya. Kita cenderung nyalahin situasi atau orang lain. Kita suka geser-geser standar sukses, ngehibur diri pakai untung nggak lebih parah, atau malah sengaja ngindarin kritik. Banyak banget jebakannya. Terus gimana dong caranya kita bisa nerobos semua ini dan benar-benar mulai belajar dari kegagalan? Stats pasti ngasih solusi kan ya? Tentu aja. Bab ini nggak cuma ngomongin masalahnya doang, tapi juga nawarin beberapa strategi kunci. Langkah pertama yang paling dasar banget adalah destigmatisasi kegagalan. Kita perlu secara sadar ngubah pandangan baik ke diri sendiri maupun di tim atau organisasi, kalau gagal itu ya bagian normal, bahkan nggak bisa dihindari. Dari proses nyoba hal baru, inovasi, dan belajar. Gimana cara praktisnya nih destigmatisasi ini? Kedengerannya agak abstrak gitu. Salah satu cara paling efektif ya, dengan ngomongin perjuangan dan kegagalan secara lebih terbuka. Jangan cuma pamer suksesnya aja. Ada studi menarik nih dari Lynn Sigler yang dikutip Stats. Mereka bagi siswa SMP jadi beberapa kelompok. Satu kelompok baca cerita heroik soal pencapaian gemilang ilmuwan hebat, kayak Albert Einstein, Marie Curie. Kelompok lain baca cerita yang beda, tentang kesulitan gede yang dihadapi para ilmuwan ini. Baik kesulitan teknis riset mereka, kayak Curie gagal berkali-kali murniin radium, maupun kesulitan personal yang mereka alamin, kayak Einstein harus kabur dari Nazi, idenya ditolak-tolak. Terus hasilnya gimana? Apa baca soal susah malah bikin siswa jadi pesimis? Justru sebaliknya, siswa yang baca soal perjuangan dan kesulitan para ilmuwan, itu nunjukin peningkatan performa akademik yang signifikan setelah 6 minggu, terutama siswa yang sebelumnya prestasinya rendah. Ternyata,
Baca kalau orang hebat pun pernah gagal dan berjuang keras, itu bikin konsep gagal jadi terasa lebih manusiawi, nggak terlalu nakutin, dan lebih nyambung gitu. Ini motivasi mereka buat nggak gampang nyerah pas nemu kesulitan belajar. Jadi normalisasi obrolan soal gagal itu penting banget. Menarik banget itu. Selain mengubah cara pandang soal gagal itu sendiri, apalagi nih? Penting juga buat ngubah kerangka pikir kita soal resiko. Biasanya kan kita fokusnya cuma ke resiko kalau nyoba hal baru. Resiko gagal, rugi, malu. Tapi start ngingetin kita buat sadar sisi lain koinnya, yaitu resiko kalau kita nggak belajar. Dan resiko kalau kita nggak berubah di dunia yang geraknya cepet banget ini. Nggak berani nyoba hal baru karena takut gagal, justru bisa jadi strategi paling beresiko buat jangka panjang. Ed Catmull, salah satu pendiri Pixar, pernah bilang kalau kesalahan itu bukan kejahatan, tapi ya konsekuensi yang nggak bisa dihindari kalau kita bikin sesuatu yang baru atau orisinal. Kita perlu akui rasa sakitnya, tapi tetap fokus ke potensi pertumbuhan di baliknya. Oke, jadi langkah pertama itu soal mindset dan budaya ya. Bikin gagal jadi normal, fokus ke resiko kalau kita nggak belajar. Terus setelah mindsetnya bener nih, gimana sebaiknya kita respons pas gagal itu beneran kejadian? Nah, ini masuk ke langkah kedua, menggunakan kegagalan secara efektif pas kejadian. Artinya, kita perlu analisis yang objektif, bukan cuma sedih atau nyalahin doang. Salah satu kuncinya adalah ilangin ambiguitas dan ruang buat nyari alasan eksternal. Ingat studi Mayer sama Gino soal tugas identifikasi anomali sel darah merah tadi. Beberapa partisipan yang gagal dikasih tahu sama peneliti, mungkin browser internet yang Anda pakai tadi lagi error. Ah, iya yang tadi itu. Apa yang terjadi sama mereka? Partisipan yang dikasih kambing hitam berupa browser error ini, ya cenderung nyalain browser itu atas gagalnya mereka. Akibatnya, mereka nggak nunjukin perbaikan performa sama sekali di kesempatan berikutnya pas dikasih tugas mirip. Mereka nggak ngerasa perlu belajar atau ubah strategi karena nganggap gagalnya bukan salah mereka. Ini negasin pentingnya ngambil tanggung jawab pribadi sebagai langkah awal buat belajar. Strategi praktis lainnya, tetapkan tujuan yang jelas dari awal, terus bikin mekanisme akuntabilitas. Tujuan yang spesifik, terukur, bikin kita susah buat mindahin tiang gawang di tengah jalan. Akuntabilitas bisa dari mana aja, lapor progres ke pasangan, temen, mentor, rekan kerja, atau bahkan pakai layanan luar kayak stick.com yang bantu orang bikin semacam kontrak komitmen publik gitu buat capai tujuan. Adanya tujuan jelas dan mata yang ngawasin bikin kita lebih susah ngeles atau nyerah pas ketemu susah atau gagal di awal. Dan ada satu lagi nih yang ditekankan Stats sebagai alat bantu yang kuat banget, pakai data. Kenapa data ini penting banget sih? Karena data itu bisa jadi kayak cermin yang relatif objektif buat nantang asumsi kita, bias kita, cerita-cerita yang kita bikin di kepala kita. Data maksa kita hadapi kenyataan. Contoh bagusnya itu praktik di Intermountain Healthcare, sistem layanan kesehatan gede di US. Mereka punya prosedur standar buat macam-macam penanganan medis. Tapi dokter di sana boleh nyimpang dari standar itu kalau mereka rasa itu yang terbaik buat kondisi pasien tertentu. Terus gimana mereka belajar dari penyimpangan itu? Kuncinya di sini. Tiap penyimpangan dari prosedur standar, entah hasilnya sukses atau gagal, datanya dikumpulin, terus dibawa ke forum diskusi antar dokter. Mereka bakal analisis bareng-bareng berdasarkan data hasil pasien, apa standar prosedurnya yang ternyata kurang pas buat kasus ini. Apa dokternya yang mungkin salah pas eksekusi? Atau, yang penting juga, apa dokter yang nyimpang ini justru nemu cara baru yang ternyata lebih efektif dari standar yang ada? Diskusi berbasis data inilah yang buka peluang belajar luar biasa, baik dari sukses maupun gagal. Data bantu misahin opini sama fakta. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, belajar dari kegagalan itu pada akhirnya soal kemauan buat lihat kenyataan apa adanya, berani ngakuin peran kita di dalamnya tanpa nyari kambing hitam, disiplin nganalisis penyebabnya secara objektif pakai bantuan data kalau bisa, dan yang nggak kalah penting. Jaga api antusiasme buat terus nyoba dan belajar lagi. Ada kutipan terkenal yang sering salah dikaitin ke Winston Churchill atau Abraham Lincoln, tapi intinya relevan banget. Sukses adalah kemampuan untuk bangkit dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan antusiasme. Kemampuan buat terus jalan, ngambil pelajaran dari tiap jatuh, dan nggak ngebiarin gagal itu matiin semangat kita buat nyoba lagi. Itulah inti dari pembelajaran sejati.
Perjalanan buat bisa benar-benar belajar dari kegagalan emang kedengerannya nggak gampang ya. Perlu berani buat hadapi rasa nggak nyaman, perlu jujur banget buat lihat peran diri sendiri, dan perlu disiplin buat nggak cuma bangkit, tapi juga metik pelajaran berharga. Ini jelas bukan bakat bawaan lahir, tapi sebuah skill penting yang bisa dan mungkin harus kita asah terus-menerus. Betul banget. Sebagai penutup nih dari pembahasan kita soal bab 2 buku Never Stop Learning ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang. Coba ingat lagi deh, satu kegagalan, nggak perlu yang gede-gede, bisa yang kecil juga, yang baru-baru ini Anda alami. Di kerjaan atau kehidupan pribadi. Nah, alih-alih langsung dilupain, nyalahin keadaan, atau ngerasa malu, bisa nggak Anda sekarang coba duduk bentar, terus lihat pengalaman itu sebagai sebuah data? Pertanyaan spesifik apa yang bisa Anda ajuin ke data kegagalan ini? Pelajaran konkret apa, sekecil apapun, yang bisa dia kasih. Bukan buat ngubah hasil akhir yang udah kejadian ya, tapi buat bantu Anda perbaiki proses atau pendekatan Anda di masa depan pas ketemu situasi mirip. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 2 buku Never Stop Learning ini bisa ngasih Anda perspektif baru dan strategi praktis dalam perjalanan belajar Anda yang tanpa henti. Sampai jumpa di kajian berikutnya.